Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Di tengah kemajuan kota yang terus berkembang, ada sisi lain yang jarang kita lihat, yaitu pemandangan TPA yang penuh dengan tumpukan limbah. Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah saksi bisu dari meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari oleh jutaan orang. Di sini, tumpukan sampah datang silih berganti, menutupi tanah yang luas dan mengubah pemandangan menjadi sebuah gunungan limbah yang terus bertambah. Setiap jenis-jenis sampah, mulai dari kantong plastik, bungkus makanan, hingga barang-barang elektronik tercampur menjadi satu. Di antara tumpukan sampah yang menggunung, masyarakat sekitar melakukan upaya memilah limbah. Mereka memisahkan bahan-bahan yang masih bisa didaur ulang, seperti botol plastik, kertas, logam, dan kaca dari sampah-sampah yang sudah tidak terpakai. Meskipun demikian, proses pemilahan ini seringkali terbatas oleh kondisi yang ada. Banyak sampah yang tetap berakhir di TPA tanpa diproses lebih lanjut. Sebagian besar dari sampah tersebut tidak dapat didaur ulang, yang akan menyebabkan memperburuk tumpukan yang ada. Setiap hari, truk-truk pengangkut sampah datang untuk membawa limbah dari seluruh penjuru kota dan menumpukannya di TPA. Mesin-mesin berat seperti ekskavator bekerja sepanjang hari memindahkan tumpukan sampah dari satu tempat ke tempat lainnya, yang menyebabkan gunungan sampah yang terus meningkat. Di tengah hiruk-pikuk suara mesin, para pemulung bekerja keras mencari barang-barang yang bisa didaur ulang untuk kemudian dijual kembali. Masalah sampah telah menjadi isu yang semakin mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan total produksi mencapai sekitar 38,3 juta ton per tahun. Sebagian besar sampah ini berasal dari rumah tangga dan sektor komersial, yang menciptakan tekanan yang sangat signifikan terhadap sistem pengelolaan limbah negara. Dari total sampah yang dihasilkan, hanya 48% yang berhasil dikelola melalui berbagai metode pengolahan, seperti daur ulang, komposting, dan pengolahan sampah menjadi energi. Namun, sekitar 38% dari sampah tersebut masih terabaikan dan tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak terkelola ini akan menimbulkan dampak yang serius. Salah satunya adalah emisi gas rumah kaca, termasuk gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Gas-gas ini berkontribusi pada perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi lingkungan. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengubah masalah ini menjadi solusi yang lebih bermanfaat? Dalam menghadapi kompleksitas masalah pengelolaan sampah, diperlukan inovasi-inovasi baru untuk mengubah tantangan saat ini menjadi solusi yang lebih efektif. Salah satu metode dalam pengelolaan sampah yang efektif yang biasa digunakan adalah metode RDF atau Refuse Direct Fuel, yang dimana metode ini memungkinkan pengelolaan sampah secara sistematis. Di Indonesia tersendiri, metode RDF telah mulai diterapkan di beberapa lokasi, yaitu seperti di TPST Bantar Gebang Bekasi dan juga di Cicukang Holis Bandung. Metode RDF ini sebagai upaya untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk kegiatan industri. Langkah ini tentu sangat membantu untuk mengurangi volume sampah di TPA, sekaligus untuk menyediakan energi terbarukan bagi kebutuhan lokal.
Refuse Derived Fuel atau RDF adalah solusi inovatif untuk mengolah sampah dengan cara mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif yang berguna. Proses RDF ini dimulai dengan pemilihan sampah yang mentah, di mana bahan-bahan non-organik seperti plastik, kertas, dan tekstil dipisahkan. Selanjutnya, sampah tersebut dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil dan dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, sampah yang sudah kering lalu dipadatkan menjadi pelet atau briquette yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. RDF ini sangat berguna bagi industri seperti pabrik semen dan pembangkit listrik yang dapat menggunakannya sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dengan cara ini, RDF mampu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, sekaligus RDF mampu menyediakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Fasilitas RDF di Cicukang Holis, Bandung yang beroperasi dengan kapasitas pengolahan sampah tinggi untuk mengurangi jumlah limbah yang masuk ke TPA. Fasilitas ini mengolah sampah non-organik dan mengubahnya menjadi bahan bakar alternatif untuk industri setempat, seperti pabrik semen yang memanfaatkan RDF sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil. Di sisi lain, fasilitas RDF di Bantar Gebang, Bekasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek yang menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya. Dengan teknologi RDF, sampah yang masuk dapat diolah untuk mengurangi volume dan menghasilkan energi terbarukan. Fasilitas ini menjadi salah satu contoh pengelolaan sampah perkotaan yang sangat inovatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi masalah lingkungan akibat tumpukan sampah.